Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Wah, langsung kenceng suara aku. Iya dong. Yang tadinya sendirian sekarang dapat teman, langsung 2 lagi temennya aku. Gimana juga gak happy? Happy banget kan pastinya. Dan sore hari ini di Pro 2 FM seperti biasa untuk program Sore Ceria, aku bakal ngajak 2 tamu spesial aku ini untuk ngobrol. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol ya bareng bujang gadis SMA Negeri 5 Palembang, ada Raka dan Mei. Selamat sore. Sorry kak. Waduh, gimana perjalanan kayaknya agak macet ya di jalan ya. Bener banget. Ya. Di seputaran mana tadi ketemu agak-agak macet gitu loh? Di arah-arah Persimpangan angkatan 66 itu. Oh, itu kan emang lagi macet banget kan, karena ada pembangunan juga kan. Jadi buat teman sedang ada pembangunan juga, makanya agak-agak telat kita say hi ya sama teman Pro 2. Jadi ceritanya kita bakal ngebahas seputaran pemilihan bujang gadis SMA Negeri 5 Palembang, The Revolution of Sriwijaya. Wow. Jadi ceritanya Raka dan Mei ini adalah bujang gadis 2022 ya. Betul banget. Nah itu tuh teman Pro 2. Jadi mereka berdua ini akan jadi panitia seksi kesibukan pastinya ya. Untuk pemilihan bujang gadis SMA Negeri 5 tahun 2023 ini pastinya ya kan. Nah buat kamu yang pengen banget buat tanya-tanya, pengen buat ngobrol, untuk support juga boleh banget nanti ya bareng mereka berdua. Silakan boleh WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916 atau boleh langsung aja di live chat kita di kanal YouTube RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa. Ya aku mau nanya dulu nih ya. Jadi Raka dan Mei apa kabar? Alhamdulillah baik, baik. Kak. Alhamdulillah. Kelas berapa sih kalian berdua? Kenalan dulu dong. Kami dua-duanya masih kelas 11. Oh kelas 11 ya. Oh berarti kemarin kelas 10 dong ya Betul. ketika terpilih ya. Oh apakah memang kelas 10 nih yang akan menjabat seterusnya gitu loh? Ini kepilih-kepilih kalau buat gitu. tahun ini itu setiap setahun itu khusus untuk kelas 10 sama kelas 11 Kak. Kelas Oh, 12 oke. enggak Oh lagi. betul. Oh berarti 10 11 bisa ngikut ya sebenarnya ya Bisa. untuk bujang gadis ini. Dan pas banget mereka ya. Berarti mereka kemarin menjabat ketika usianya ya. Masih kelas 10 ya. Sampai dengan sekarang mereka masih sibuk-sibuk banget untuk mempersiapkan pemilihan bujang gadis SMA Negeri 5 Palembang. Nah, jadi sekilas boleh dong mungkin menceritakan walaupun sudah banyak yang tahu ini bujang gadis SMA Negeri 5 ini seperti apa sih? Digambarkan dulu dong sama kalian berdua. Ya seperti biasa bujang gadis SMA Negeri 5 Palembang itu adalah duta pendidikan sekaligus duta sekolah SMA Negeri 5 Palembang, terutama untuk menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswi SMA Negeri 5 Palembang terutama kak. Wah seru banget ya kalau gitu ya. Pasti dong udah kelihatan banget ya mereka tuh adalah anak-anak yang smart pasti nih kayaknya Ci. Tapi emang bujang gadis harus pintar ngomong kayak kalian dong ya. Apakah ada poin penilaian juga sebenarnya untuk dari public speaking mungkin jangan-jangan gitu kan? Jadi kami tuh setiap di pemilihan itu tuh ada kayak public speaking, Ya, itu, tesnya tes gitu. public speaking Kak. Oke. Terus tes Tes catwalk, terus tes akademik akademik gitu. kayak itu Kak. Oh gitu. Oh jadi rangkaian tesnya panjang sama kayak pageant-pageant lain Ya, juga bener dong banget. ya, mirip-mirip kan. Jadi akademik, terus ada wawancara juga, Ya, pasti betul. gitu kan. Nah itu dia, bakat-bakat gitu juga ada. Ya ada Kak. Wah persis banget ya, memang kayak pageant gitu. Jadi bisa dimulai dari kegiatan duta sekolah kayak gini nih teman Pro 2. Kalau kamu ikutan pageant di luar sana nanti, bagus sih dari kayak gini ya gitu kan. Diawali dari pemilihan bujang gadis di sekolahnya kamu. Ini nih kayak Raka dan Mei, wah. Nah ini kapan sih pelaksanaannya untuk pemilihan bujang gadis SMA Negeri 5 ini?
Buat tes pertama itu kita udah mulai tanggal 13 Februari kemarin. Itu tes apa itu yang pertama? Tes potensi akademik. Oh, oke. Itu yang pertama. Tertulis ya berarti Iya, gitu Tertulis. ya. betul. Mhm. Terus tes yang kedua itu kita Ada tes walk-in interview. wawancara. Oke. Itu di tanggal 15 Februari. Heeh. 15 Februari kemarin. Mhm. Selanjutnya kita ada tes fokus group discussion. Aha. Itu di tanggal 16 Februari kemarin. Mhm. Dilanjutkan hari esoknya hari Jumat itu kita deep in interview tanggal 16 Februari. Mhm. Tanggal 20 Februari itu hari Senin kita unjuk bakat, Kak. Oh, oke. Terus hari ini udah mulai karantina. Oh gitu, wah sudah hampir akhir perjuangan kayaknya ya. Jadi udah hari ini karantina sampai kapan tuh karantinanya? Karantinanya itu kami rencananya itu sampai tanggal 28 ini. Dilanjut untuk gladi bersih, lanjut grand final. Oh iya. Jadi semuanya akan kalau bisa sampai di Februari ini ya. Berarti Maret sudah dapat yang baru dong. Betul. Yang Maret tanggal 2. Tanggal 2 ya. Oh, grand finalnya di situ ya. Hari tanggal 2. puncaknya itu. Ih, seru banget tuh ya teman Pro 2. Jadi sudah melewati beberapa fase. Jadi sekarang udah startnya karantina gitu ya. Apa aja sih keseruan di karantina yang akan dilakukan ini biasanya? Biasanya di karantina kita bakal bakal latihan kayak public speaking kayak gitu. Terus mulai opening number, latihan Belajar catwalk. catwalk, betul. Dan juga akan latihan koreografi untuk grand final nanti. Ya, betul. Oh, seru banget nih. Jadi pembekalannya udah banyak banget ya. Betul, Kak. Itu apakah ada mentor dari luar, internal, eksternal, dari mana kira-kira nih? Itu kita pakai internal, Kak. Internal. Mentor dari internal. Oh gitu, iya dong kan banyak bakat-bakat luar biasa, potensi-potensi SMA 5 kan. Jadi ngapain ngundangin di luar Cie. Untuk yang penilainya juga juri-jurinya semuanya juga dari jajaran sekolah gitu misalnya internal atau ada mengundang eksternal juga? Ada bakal ngundang eksternal juga, Kak. Oh, Mungkin perwakilan dari Bujanggadis Palembang buat jurinya, Kak. Wah keren tuh, itu tapi mungkin pas di grand finalnya Yap, di ya. grand finalnya, Kak. Wow, gitu teman Pro 2. Sekarang sudah tahapan udah masukin karantina nih ya buat teman-teman yang udah masuk. Tapi berapa pasang sih sekarang udah di karantina ini? 20 Udah pasang, Kak. 10 pasang. 10 pasang. Oh, 20 20 orang, 10 20 pasang orang. ya. Nah, itu dia nih. Nanti akan kepilih berapa nih kira-kira berapa pasang Bujang Gadis pasti Ya, runner wakil up. 1. Aha. Terus wakil 2. Wakil 2. Harapan 1, harapan 2, harapan 3. Heeh. Bujang Gadis Persahabatan. Persahabatan. Bujang Gadis Intelijen, Bujang Gadis Berbakat dan Bujang Gadis Favorit. Favorit. Oh, jadi kemungkinan bakal dapat semua nih. Kayak kemungkinan bisa jadi kayak gitu ya. Aduh, keren banget. Tapi mungkin gak sih akan mendapatkan 2 penghargaan sekaligus untuk 1 orang? Ada kemungkinan gak gitu? Enggak ya, pasti enggak. 1 orang enggak. Nah, berarti ini rata nih bisa jadi nanti kan. Wow, jadi tinggal menentukan aja ya posisinya di mana aja nih untuk yang 10 pasang ini nih ya teman Pro 2. Sebelumnya kemarin pas pendaftaran berapa banyak nih antusias teman-teman SMA 5? Sekitar 80-an. Iya, kurang lebih Banyak 80 juga orang. dong. 80-an. 80 orang ya. Akhirnya sekarang yang terkuras adalah tinggal 20 orang ya. Betul, Kak. Luar biasa banget. Kemarin pas menentukan dari step by stepnya, apakah kakak-kakaknya ini gitu kan ya, atau mungkin ada dari pihak guru gitu loh, dari pihak sekolah juga yang ikutan juga nih. Iya, Kak, kalau buat pemilihan-pemilihan kemarin yang dari tahap-tahap itu ada bantuan dari guru, terus ada juga bantuan dari alumni-alumni BGS yang ngebimbing kami gitu, Kak. Oh, jadi dengan alumni masih tetap Yap, terjalin yap, ya betul. komunikasinya juga kan. Jangan-jangan ada alumni juga nih yang bantu-bantu yang ikutan jadi mentor gitu-gitu nggak sih? Iya, benar. Iya kan, biasanya kan. Wah. Jadi gimana nih perasaan ini dari para ini kalau gue bilang ini panitia seksi bukan ya kayak Mei sama Raka ini sudah sejauh ini kan sudah tahap baru tuh udah berapa langkah sudah 80% hampir Iya, ya. Betul. Sejauh ini ada nggak sih yang kamu rasakan apakah ada kendala kayak atau ternyata fun-fun aja sih dalam setiap penyisihannya gitu loh? Setiap acara pasti ada kendalanya ya, Iya Kak. kan? Tapi sejauh ini fun-fun aja sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Iya dong. Tapi kemarin sebelum acara ini pasti udah ada persiapan matangnya dulu. Betul, Kak. Berapa lama sih mempersiapkan untuk event pemilihan Bujang Gadis SMA 5 ini? Kurang lebih dari Desember kali, Desember Kak. kami. Desember, gitu. Desember Udah awal. merencanakan Udah. untuk grand final ini. Oh, udah grand final ya dari Desember itu ya. Wah, udah lumayan lama dan udah mudah-mudahan udah mateng banget nih ya kayak Insya gitu Allah. ya. Insya Allah, Kak. Pelaksanaan grand final rencananya di sekolah?
Iya, Iya, di Di sekolah di ya? aula. Di aula Di ya. Raplan, mm-mm. Wah, ini seru banget. Ya andai kita bisa nonton ya teman Pro 2, tapi pasti nggak boleh. Cila. Pengen nonton bilang aja gitu kan. Tapi siapa tahu kan nanti bisa dipublish gitu kan sih. Ada kemungkinan ke sana juga Ya, bisa, kan. Kak. Jadi yang di luar bisa menyaksikan nanti gimana kerennya ya. Oke, kita mau flashback sedikit cerita seputaran Mei dan Raka dulu 1 tahun yang berlalu, Cila. Kita udah tahu kan bocorannya seputaran bagaimana pemilihan tahun ini. Nah, kalau kita flashback 1 tahun yang lalu, ketika Mei dan Raka, wih, berkompetisi nih ceritanya dulu ya. Masih inget gak sih? Ingat banget dong, masih dong. Lah, masih, Kak. Masih fresh banget biasanya ingatannya. Apa sih Kak, akhirnya membuat Mei dan Raka tertarik banget untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis SMA 5 ini? Dari Raka dulu deh. Raka dulu. Oh, kalau Raka kemarin itu ikut dari Bujang Gadis ini dia ajak temen nggak? Oh gitu. Tapi biasanya temennya enggak, ini ternyata Rakanya yang gini ya, yang biasa suka gitu sih Jadi, ajak-ajakan. Diajak nih, Hamin jam malah sebelum tes itu Oh ya langsung ampun Hamin. Oh iya ya, bukan Ini- Hamin jamin Iya. berapa gitu. langsung ngisi formulir dan pulang sekolah langsung ikut tes akademik langsung. Jadi kamu gak ada persiapan banget sebenarnya pada saat itu sebenarnya gitu kan? Iya karena bener. didadakan. Heeh. Jadi ya udah Bismillah aja lah. Nggak taunya dari tes akademik terus wawancara, alhamdulillah masuk ke finalis langsung waktu itu. Oh Langsung ya tes ampun. deep dan unjuk bakat. Oh ya ampun ternyata ya, ini kayak iseng-iseng berhadiah ya, yang tadinya tuh nggak niat, bukan nggak niat sih maksudnya dadakan aja gitu betul. kan ya. Jadi akan beda sama yang udah persiapan sebelumnya kan. Tapi keren loh, dia versi dadakan aja jadi bujang coba. Gimana kalau dia persiapannya panjang ya, bukan bujang lagi nih kayaknya langsung deh ke tahapan lebih tinggi kan. Yang dirasakan sama Raka kemarin sekian banyak tes yang dilalui, ada yang paling sulit gak sih? Ternyata di mana gitu loh yang sulitnya. Kalau yang sulit sih kayaknya kemarin itu di tes bakat sih kak. Kenapa? Kamu tidak berbakat gak mungkin. Karena mikirin nampilin bakat apa ya? Saking banyaknya bakat kamu pasti. Cila. Oh deh bilang aja. Enggak, jadi bingung aja nih, aduh nampilin apa nih, atau main gitar atau nyanyi. Jadi ya pas tes bakat kemarin udahlah nentuin main gitar sambil nyanyi aja lah. Udah langsung tes bakat itu aja. Oh akhirnya itu yang kamu tunjukkan. Betul. Keren loh, kamu bisa main gitar sambil nyanyi. Bisa. Aku akan lo mulai kasih challenge nanti. Ntar dikata kasih challenge kayaknya dia ya untuk bernyanyi kayaknya nih. Oke, itu ceritanya Raka 1 tahun lalu loh teman Pro 2. Gimana ceritanya Mei tahun lalu? Kalau Mei sendiri itu dari awal masuk SMA Negeri 5 pas pas masa MPLS itu udah diiming-imingin kayak ikut BGS ya gitu. Terus juga ada kayak kakak sepupu yang pernah ikut BGS kayak ikut aja gitu, siapa tahu berpotensi gitu kan kak. Jadi akhirnya ya udah ikut coba-coba ikut, akhirnya masuk. Oh luar biasa, coba-coba. Aduh tapi udah luar biasa banget loh, coba-coba mereka nih coba-coba yang luar biasa hasilnya kalau aku bilang ya. Oke, tapi persiapannya dulu sudah lumayan matang juga artinya Mei ketika mau mengikuti ini ya. Udah lumayan kak. Karena dari awal kan sudah ada rencana udah, gitu kan ya. betul. Nah, yang paling sulit sekian banyak tes kamu ketemunya di mana nih? Pas karantina. Oh karantina. Iya, Kenapa betul. justru karantina? Kan kalau di karantina itu kita kayak diajarin catwalk, public speaking, terus kayak sehari-hari itu tuh di karantina emang capek banget kak. Jadi itu yang bikin susah. Tapi alhamdulillah membuahkan hasil yang bagus. Iya dong, alhamdulillah. Mungkin capek juga karena waktunya juga betul, kayaknya Kak. full gitu kan ya, gitu. Tapi karantina kemarin memang benar-benar stay atau mungkin bisa balik gitu tuh gimana sih sistem karantinanya? Itu sistem karantina kami kemarin pulang sekolah. Setiap pulang sekolah itu lanjut. Pokoknya udah bawa-bawa barang dari rumah, terus lanjut sampai sekitar jam 5:30. mungkin. 5:30 Ya, Oke. 5:30. sore. Terus besoknya ngulang lagi kayak gitu. Oh gitu terus Iya, ya. betul, Kak. Oh seru juga tapi sebenarnya seru tapi capek juga ya betul. gitu. Iya karena abis belajar gitu kan di kelas kan balik-balik ke situ juga. Tapi ada cerita yang berkesan dong artinya di situ kan ya. Oke teman Pro 2. Wah itu dia nih cerita serunya Raka sama Mei gitu ya, cerita flashback mereka tahun lalu. Tapi kemarin pas unjuk bakatnya Mei apa nih? Speech Jerman. Wah serius loh. Wow luar biasa.
aku pengen denger speech Jermannya nanti. Iya. Cie, kita keep dulu untuk sesi kedua dong teman Pro 2 ya. Pasti pada penasaran banget kan gimana speech Jermannya Mei. Luar biasa nih kayaknya nih. Ya udah, nanti kita bakal ulik lagi, ngobrol lagi ya bareng Raka dan Mei. Nah, teman Pro 2 boleh tanya nih, boleh banget silakan di 0857 2-nya 5 kali 916 ya untuk nanya-nanya bareng Raka sama Mei boleh, kasih support boleh juga atau ngobrolin apa boleh banget ya. Atau juga bisa di live chat kita nih di kanal YouTube RRI Palembang karena kita live streaming dari sana juga. Boleh kasih pertanyaan kamu di situ. Kita kayaknya rehat sebentar untuk kasih yang satu ini dulu ya teman Pro 2. Kita balik lagi setelah yang satu ini masih di program Sore Ceria. Mungkin inilah waktunya, mungkin inilah saatnya aku mengerti rasa sesal saat ada yang pergi menghilang. Kau datang mengukir luka yang sayang untuk dilupakan. Kau pergi tanpa mengajarkan cara untuk merelakanmu. Usai sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua, meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani. Aku memang kehilangan kamu yang sangat ku cintai, namun kau telah kehilangan aku yang sangat mencintaimu. Ku akan terus belajar untuk melupakan kamu yang begitu mudah melupakanku. Usai sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua, meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani. Aku memang kehilangan kamu yang sangat ku cintai, namun kau telah kehilangan aku yang sangat mencintaimu. Meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani. Aku memang kehilangan kamu yang sangat ku cintai, namun kau telah kehilangan aku yang sangat mencintaimu. Aku yang sangat mencintaimu. Pekan Tilawatil Quran ke-53. Wujud peran serta LPP RRI berkontribusi dalam syiar agama Islam. Diselenggarakan di bulan Ramadan serentak di seluruh Indonesia. Dengan kategori lomba, tausiah, tilawah, tahfiz, tartil Quran sensorik netra. PTQ ke-53 tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1-6 April 2023. Pekan Tilawatil Quran ke-53 1444 Hijriah. Toleransi, kolaborasi untuk Indonesia kuat. Kerjasama RRI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Info lengkap
up dan pendaftaran melalui aplikasi RRI Playgo. Unduh segera di Google Play Store dan Apple Duh, Store. males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih. 2 hours later. Jam berapa sih ini? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. Yeay, balik lagi masih di yang spesial banget ya bareng Pro 2 FM. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita masih ngobrol bareng Bujang Gadis SMA Negeri 5 Palembang 2022 ya. Ada Raka dan juga Mei. Semangat dong tetap ya. Semangat. Tetap semangat ya. Kasih informasi juga ke teman Pro 2 kalau sekarang sedang bergulir ya pemilihan Bujang Gadis SMA Negeri 5 Palembang tahun 2023. Wah. Jadi udah masuki masa karantina nih sekarang ya. Jadi karantina hari ini agenda mereka apa aja sih yang dilakukan untuk masa karantina ini? Untuk hari ini karantina kami masih belajar untuk ngajarin catwalk mereka. Oh, kakak-kakaknya ngajarin ya? Luar biasa, berbagi pengalaman banget ya. Oh jadi catwalk hari ini ya. Kemudian besok-besok kayaknya ada program-program lain yang beda-beda pasti. Ya, ada pengisi materi untuk public speaking dan juga untuk latihan koreo. Iya. Itu aja dulu. Oke, nah itu aja dulu ya. Sebelum akhirnya nanti ke grand final tanggal 2 Maret 2023. Wah keren banget dong ya. Oke, jadi yang paling dirasakan, ini yang sudah merasakan banget ya meraih gelar Bujang Gadis SMA 5 ini adalah Raka dan Mei. Nah yang paling dirasakan sama kalian berdua ketika menjadi Bujang Gadis ini ada gak sih perbedaan sebelum dan setelah ini loh? Ternyata pas setelah aku ngerasa gini loh gitu loh maksudnya. Apa sih rasanya mungkin dampak positif ya benefit yang kalian rasakan dari pemilihan Bujang Gadis SMA Negeri 5 ini? Iya. Kalau dari Raka sih pasti merasa bangga Kak ya. Pasti dong. Dan juga dapatnya predikat Bujang Semali ini bisa dikenal oleh teman-teman dan juga dikenal oleh banyak guru di sekolah. Pasti dong. Dan juga kami bisa menjadi penyambut tamu besar seperti Pak Gub kemarin sempat datang ke SMA 5, jadi kami nyambut Pak Gub. Wah, seru ya, garda terdepan kayaknya ya dalam menerima tamu. Keren dong, ini kayaknya dapat pengalaman baru aja gitu kan ya, pengalaman berharga banget ya. Dan untuk secara pribadi mungkin ngerasa nggak misalnya ngerasa public speaking makin baik, pergaulan kok jadi makin luas misalnya gitu kan ya. Iya betul Kak. Berasa kayak gitu juga Berasa pasti ya. gitu. Wah gitu loh teman Pro 2. Jadi intinya jangan sampai kita tuh kayak yang males ikutan yang kayak gini buat apa sih, jangan sampai. Ternyata manfaatnya besar banget ya dirasain kan. Banyak banget tuh. Kalau Mei sendiri apa yang dirasakan? Mei semenjak ikut Bujang Gadis itu mulai nambah-nambah kayak relasi gitu Kak. Dari begi-begi lain, Bujang Gadis lain itu dapat teman-teman baru, dapat lingkungan baru. Itu nambahin pengalaman yang bisa Mei bawa lagi buat ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Iya dong, karena nggak nutup kemungkinan di kemudian hari akan ikutin pageant lain yang serupa gitu kan ya. Mungkin berskala ya mungkin kota, provinsi. Wow, kenapa enggak dong ya teman Pro 2 ya. Tapi pernah ada ketemu nih dengan Bujang di sekolah-sekolah lain, apa ada momen ketemuan juga? Iya, waktu itu pernah ada kalau duty ke sekolah-sekolah kayak gitu Kak. Oh gitu. Seperti ke SMA 2, terus SMA 10, SMA 8 gitu kan. Oh
gitu, tetap ada duty ke sana juga ya. Jadi ketemu sama bujang-gadis SMA lain. Asik banget. Makanya tambah pengalaman, tambah teman baru juga, ya bagi-bagi cerita juga gitu loh. Tapi selama ini sejauh ini ada kesulitan gak sih membagi waktu? Kalian kan masih padat banget juga nih untuk kegiatan belajar di sekolah gitu loh. Tips dan triknya untuk membagi waktu gimana sih sang bujang gadis kita ini? Kalau dari Raka sih sebaik mungkin untuk membagi waktu, misalnya kalau Raka sekolah nih Kak, kan ikut juga ke ekskul paskib nih, jadi kadang suka tumburan. Iya kan? Jadi sebisa mungkin kalian bagi waktunya tuh kayak untuk jam pertama itu kita harus ke ekskul paskib dulu, yang mana lebih diutamakan dulu nih. Kalau misalnya ke bujang gadis dulu lebih diutamakan, soalnya kita ngadain acara sebagai ketua pelaksana. Ya udah kita ke situ dulu. Baru nanti kalau udah selesai terkoordinir baru ke ekskul lainnya untuk membagi waktunya. Oke, jadi skala prioritasnya dulu dilihat ya. Tapi lumayan ribet juga. Iya kan? Karena ternyata setelah jam sekolah sebenarnya ada ekskul juga. Itu ekskul setiap hari? Enggak juga? Enggak lah ya. Jadi seminggu sekali mungkin? Seminggu itu 3 kali. Seminggu 3 kali. Oh jadi ada kemungkinan mungkin akan tabrakan juga sih sebenarnya dengan kegiatan ini ya, bujang gadis ini. Apalagi ya. mau grand final ini kan. Iya lo makin sibuk kan. Di paskib lagi sibuk juga sekarang? Nggak terlalu? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Jadi bisa untuk memprioritaskan di sini juga gitu ya kalau kayak sekarang ini ya. Oke, kalau Mei ikut ekskul juga? Iya sama Kak. Oh sama. Paskib juga. Oh paskib juga. Iya, Oh enak ya. Jadi kayak sepaket kalau izin ya. Ya, jadi sama kayak Raka tadi, misalnya kayak sekarang itu kan lagi sibuk-sibuknya grand final. Itu Mei usahain ke BGS dulu, terus kalau udah selesai kerjaan di BGS baru ke paskib gitu Kak. Jadi ngatur waktunya harus bisa mungkin kita kayak balance, tapi diprioritasin dulu nih yang mana nih yang paling butuh sama kita gitu. Iya bener ya. Bangga dong ya ekskul paskibnya bujang gadisnya dari paskib. Keren. Tapi anak paskib bisa lenggak-lenggok catwalk juga rupanya ya. Iya kan, bukan bisa langkah-langkah maju doang loh teman Pro 2. Catwalk juga bisa. Tapi catwalk tuh hal yang baru gak sih kalau buat Raka sendiri? Apalagi anak paskib nih kan biasanya. Hal baru gak kira-kira buat kamu? Atau pernah sebelumnya gitu-gitu juga ikut pageant misalnya? Sebelumnya belum pernah Kak, hanya SMA ini aja tahu. Catwalk itu kan? Belajar dari SMA masuk BGS ini. Jadi suatu yang baru menurut Raka itu. Kagok gak sih pas awal-awal? Kagok ya? Ya mau gak mau beda dong pas paskib sama pas catwalk ini kan. Kalau Mei gimana nih? Tetap aja beda kan gitu kan ya. Aduh, tapi belum pernah juga sebelumnya ikut-ikutan kayak gini juga. Belum pernah Kak, baru bujang gadis. Oh jadi catwalk pertama kamu bujang gadis ya. Tapi akhirnya bisa ya kayak yang membelah diri. Oh ini aku versi bujang gadis nih, ini aku versi paskib nih ya. Ada kesulitan nggak sebenarnya? Kayaknya sih sejauh ini nggak ada Kak. Nggak ada ya. Kan langkah tegak maju sama catwalk itu beda banget. Makanya beda banget. Tapi sejauh ini bisa sih apa sih kayak ngebedain lah gitu kan ya, gitu kan. Gimana sih support orang-orang di sekitar kamu gitu loh pas ikutan kegiatan ini? Kalau Mei sih dari temen itu semuanya support banget Kak, bener-bener support. Terus dari orang tua juga support. Kalau kayak kalau Mei-nya mau ini yang terbaik ya mama support kayak gitu Kak. Jadi sejauh ini emang suportif semua Kak. Oh gitu, enak banget ya dapat dukungan semua orang kalau gitu. Kalau Raka gimana? Kalau Raka disupport oleh keluarga Kak terutama. Pasti dong. Dan juga dari keluarga-keluarga yang di luar. Pernah pas pemilihan itu kan di chat di grup keluarga tuh. Raka ikut bujang gadis nih, tolong bantu voting ini. Oh ada votingnya juga ya berarti ya. Oh dan langsung semberoyot malah voting semua, masih kayak ikutan voting nih, kayaknya seru nih. Oh gitu, jadi ada sistem voting juga di sini. Betul, itu oke, itu pas kapan tuh dibuka votingnya biasanya? Ini biasanya itu dari awal karantina. Dari awal karantina. Oh berarti sekarang lagi buka voting untuk angkatan yang ini ya. Oh gitu. Itu voting untuk menentukan favorit kah atau seperti apa? Oh favorit ya. Favorit. Wah seru banget, dan voting ini juga berlaku untuk yang di luar ya, bukan cuma internal SMA Negeri 5 aja dong. Itu teman Pro 2 ikutan menjagokan. Oh tapi kita belum tahu nama finalisnya nih kayaknya C. Tapi bisa gak sih teman Pro 2 tahu misalnya apakah ada Instagram gitu, atau mungkin ada media-media lain juga yang bisa
pengen lihat dong finalisnya yang mana nih, ada nggak kira-kira nih? Ada Kak, dari Instagram IBG_Smanly. Tuh teman Pro 2 boleh langsung di follow dan dikepoin. Jadi IBG_ Smanly biasa ya. SMANLEE. Oh LEE Smanle. gitu, Smanle gitu ya. Jadi bisa teman Pro 2 kepoin, mungkin penasaran mana sih wajah-wajah para finalis ya. Dan cara voting juga ada di sana ya. Udah dipost. Untuk ini seru banget. Jadi jangan sampai kelewatan teman Pro 2. Siapa tahu pas lihat, "Oh, ini teman aku nih," gitu kan. Ya udah langsung voting aja menentukan. Dan ditutup kapan untuk votingnya? Ditutup pas Grand final. Grand Kak. final. Pas hari Grand Iya, Final betul, itulah Kak. berarti ya. Oh, jadi masih panjang nih perjalanannya ya. Lebih kurang semingguan lagi gitu loh. Jadi bisa banget kita teman Pro 2 untuk memberikan dukungan juga. Siapa tahu ada favoritnya kamu, keluarga kamu, teman kamu, boleh kenapa enggak. Jadi jangan lupa ya untuk kepoin dan follow akun Instagramnya BG IBG Oke, gitu ya. IB_Smanly, Smanle, gitu belakangnya kan. Well, nah jadi sebenarnya kalau dengan mengikuti ini kan banyak banget nih kalau kita bilang kan manfaat yang dirasakan sama kalian berdua. Harapan kalian juga sih dari kegiatan ini sebenarnya seperti apa sih dari pemilihan Bujang Gadis SMA 5 ini? Untuk yang ini dulu harapannya seperti apa nih untuk yang tahun 2023 ini? Harapannya ingin membangun pemuda-pemudi siswa terutama SMA Negeri 5 Palembang untuk menjadi contoh yang lebih baik atau yang baik untuk SMA Negeri 5 Palembang terutama Kak. Oke, benar. Kami juga berharap kedepannya untuk IBG Smanly ini bisa menjadi lebih baik ya di tangan yang tepat gitu, yang di tangan yang akan datang. Amin, amin. Tapi udah kelihatan gak sih misalnya ini kayaknya ada nih yang kelihatan bibit-bibit unggulnya gitu loh. Sudah kelihatan gak sih potensi-potensi adik-adiknya ini kira-kira ini? Baru setengah gitu Kak. Setengah ya. Jadi mudah-mudahan pas karantina kelihatan semua betul. ya. Emang biasa pas karantina nih yang kelihatan semua nih potensi-potensi terpendamnya ya. Oke deh. Tadi aku sudah sampai denger ada yang jago speech bahasa Jerman, ada yang jago nyanyi. Gimana kalau kita kasih challenge mereka berdua nih teman Pro 2? Pengen banget kan gitu kan kita dengerin gimana sih talent luar biasa dari Bujang Gadis SMA Negeri 5 2022 ini. Boleh dong sedikit Raka dan Mei gitu kan ya. Ini karena mereka talentnya beda-beda nih teman Pro 2. Kita mungkin ke siapa dulu nih kira-kira yang mau duluan? Raka dulu ya, kamu rasakan loh. Raka nyanyi dong dikit, jangan dikit, banyak juga boleh sebenarnya loh. Kita pengen dengerin kan ya gimana kerennya suara sang Bujang SMA Negeri 5 ini. Raka kalau nyanyi biasa nyanyiin lagu apa sih? Separuh nafasku aja Kak. Nah. Oh, separuh nafasku. Emang kamu suka Dewa ya? Oh, kamu suka Dewa emang? Betul. Asik. Kamu mau nyanyi dari awal sampai habis, dari refrain atau dari awal sampai refrain kira-kira? Mungkin dari awal sampai arif aja ya. Asik. Mau pakai instrumen atau kamu nyanyi sendiri? Gak apa-apa, kalau instrumen juga bisa. Tapi kalau mau sendiri kayaknya udah sendiri aja gak apa-apa sih Kak gitu loh. Boleh, kalau kamu pengen gimana? Kayaknya lebih asik pakai instrumen Kak. Oh, lebih asik pakai instrumen ya. Sip. Jadi ini teman Pro 2 kita bakal dengerin dulu sih. Ini bakal keren banget nih gimana suara oke-nya sang Bujang SMA Negeri 5 Palembang. Wah, Ibe udah senyum-senyum aja ya. Habis ini kamu. Oke, ini dia teman Pro 2. Kita bakal dengerin yang keren banget. Ada Raka Bujang SMA Negeri 5 Palembang dalam lagunya Separuh Nafas yang dipopulerkan sama Dewa. Kalau gitu langsung aja, ini dia Raka. Wih, asik nih intronya nih. Raka lagi grogi malah digodain. minum dulu. Oke deh, ini dia teman Pro 2, ada Raka. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah ku, salahkah aku bila aku bukanlah seperti
Aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian terjadi. Oh, kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku. Udah. Oh udah, baiklah kalau gitu. Yeay, Raka. Bujang SMA Negeri 5 Palembang. Oke deh. Ih, keren nih suara Raka. Pantes aja. Pas dia unjuk bakat kayak gitu tuh udah banyak yang kelpak-kelpak juri kayaknya, Ci. Kemarin lagu itu yang dibawain? Bukan? Kalau yang kemarin bukan ini, Kak. Itu Bukan. pas lagi tren jadi lagunya apa itu ya? Aku lupa nih apa Halo. lagunya. Ya gitulah pokoknya ya. Oke, keren banget ya teman Pro 2 ya. Itu dia ada Raka tadi. Nah, sekarang kita siap-siap dengerin Mei. Mei ini adalah gadis SMA Negeri 5 Palembang angkatan 2022. Kira-kira speech-nya ini tentang apa sih? Jerman. Karena Mei lagi nggak ada materi, jadi lihat dari Enggak Ya, apa-apa. nggak apa ya. Aku malah denger Jadi- logatnya dulu. Jadi speech-nya Adele Mei bawa tentang pentingnya menjaga kebersihan di sekolah. Wah, keren banget. Aku pengen denger bahasa Jerman. Ya udah kalau gitu udah siap ya, Mei. Kita bakal dengerin teman Pro 2. Ini dia Mei, gadis SMA Negeri 5 Palembang 2022. Guten Tag und die besten Wunske. Sehr geehrter Herr Suparyanto als Indonesischer Lehrer. So wie Freunde, die ich liebe und ich bin stolz darauf. Vor allem, lass uns beten, durch Beichkeit die Gegenwart des Allesmächtigen Gottes. Für die Segnungen und dem Gastgang, dass wir alle zusammen an diesem sonnigen Morgen bei Geiters Gesundheit erhalten können. Bij deze gelegenheid wilde ich eine Rede overgeben die Bedeutung der Erhaltung durch Sauberkeit der Schulumgebung. Schule ist ein Ort, zu lernen, zu üben und die Wissenschaft gefordert als Rüststellung unseres Lebens in der Zukunft. Wah, udah. Aku cuma beleng-beleng nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Itu maksudnya gimana tuh intinya? Intinya kayak pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi sekolah adalah tempat belajar, berlatih dan menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup kita di masa depan. Terus selanjutnya kayak isi-isi pentingnya kayak gitu deh. Kayak ya pentingnya kayak cara menjaga kebersihannya kayak gitu. Oh iya. Emang kalau bahasa Jerman agak gitu kan. Aku nggak bisa pokoknya. Aduh keren banget, yeay. Raka dan Mei, bujang gadis SMA Negeri 5 Palembang 2022 udah ujuk bakat di sini. Pas dan wajar banget kalau mereka kepilih ya teman Pro 2 ya, karena memang udah keren banget nih. Oke, pas aku ngeliat jam, ya pas juga kayaknya udah nyaris jam 5. Wah sebel deh, lagi asik-asik kayak ngobrol ya bareng betul. Raka sama Mei, ini gak terasa. Tapi sebelum kita akhiri untuk obrolan kita buat hari ini nih, apa sih pesan yang pengen banget disampaikan sama Raka dan juga Mei untuk teman Pro 2? Atau juga buat teman-teman yang lagi ngikut sekarang juga boleh sih, yang berkompetisi sekarang boleh, silakan.
mungkin untuk Iya. finalis-finalis yang sekarang ya Sip, Kak. betul. Untuk finalis-finalis Bujang Gadis tahun 2023, semoga setelah mendapat jabatan bisa memegang amanah dengan baik dan Amin. semoga di tahun Bujang Gadis tahun 2023 bisa lebih baik lagi daripada Bujang Gadis tahun 2022 dan mungkin lebih bikin Bujang Gadis Manly lebih maju lagi dan lebih baik dari yang sekarang. Amin, mudah-mudahan ya. Yang sekarang udah baik banget, insya Allah ntar ke depan lebih baik lagi ya. Oke, kalau Raka harapannya apa nih Raka? Harapan Raka mungkin untuk finalis sudah dari Mei. Kalau Raka mungkin ke teman-teman angkatan Raka. Oke. Angkatan 2022. Boleh. Mungkin inilah akhir dari cerita yang udah kami buat dengan perjalanan yang panjang cukup. Berharap ini bukan akhir yang sebenarnya. Selalu menjaga tali silaturahmi. Anggap kami ini sebagai teman dan saudara. Jangan lupa untuk selalu negor kalau ketemu. Dan ya intinya jangan lupa sama kami. Untuk tim Pro 2 FM, teman-teman Pro 2 FM mungkin jangan jangan menyesali yang telah kalian ambil. Sebuah kesempatan itu nggak datang 2 kali, jadi ambillah kesempatan yang akan datang itu untuk menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Wow, super sekali. Keren banget nih ya Bujang Gadis SMA 5 ini ya. Udah kayak sekelas mentor-mentor gitu, memang motivator luar gitu. Luar biasa banget nih ya. Yang jelas ini berarti ini tugas akhir ya. Betul, Kak. Tugas akhir dari angkatan mereka, akan lepas jabatan setelah ini, tapi mudah-mudahan berjalan dengan sukses, lancar semuanya, gak kurang satu apapun. Solid dan sehat selalu untuk timnya ya. Dan mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar, mendapatkan yang terbaik juga nanti. Oke, salam buat teman-teman yang lain ya. Oke, Kak. Thank you banget Raka dan Mei. Dadah. Dadah. Wah, seru banget ya teman Pro 2. Kita udah kepoin gimana serunya panggung pemilihan Bujang Gadis SMA Negeri 5 Palembang ya, nanti akan dihelat tanggal 2 Mei 2023. Sekarang udah masuk masa karantina nih ceritanya, dan mereka lagi pada repot-repot banget nih untuk angkatan dari Raka dan Mei gitu kan ya, untuk menentukan yang terbaik nantinya. Jadi mudah-mudahan bisa menentukan, memberikan yang terbaik juga nanti untuk SMA Negeri 5 Palembang. Jadi sore ceria untuk sesi ini aku udahin dulu. Kita akan ketemu lagi untuk program tetap sore ceria sih, tapi yang lain deh yang bakal aku hadirkan buat kamu teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.